jamaah Darul ini untuk mengulang kembali terkait dengan sholat jamaah. Sholat jamaah ini ada terkait dengan imam, makmum. Nanti kita dengarkan dari Ustaz seperti apa syarat-syarat menjadi imam. Ini kelihatannya sederhana saja, memberikan kenyamanan buat jamaah, buat makmum kalau yang imamnya enggak sesuai dengan aturan. Baik, dan lain-lain yang terima kasih. Ustaz, seperti biasa kita ada sesi tanya jawab ya di yang pertama ya itu pembagian waktu nanti. Baik, waktu dan tempat kita persilakan Pak Ustaz. Kajian kita pada pagi hari ini live bagi jamaah yang berhalangan hadir di Masjid Darul ini diliput oleh Darul ini bisa ya. Baik, waktu dan tempat kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita masih terus diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang banyak nikmat Allah yang kita lupakan. Banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita lupa bersyukur. Maka janganlah kita lupa bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut, yang mudah-mudahan dengan bersyukur kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang salat jamaah. Salat jamaah hukumnya bagi laki-laki itu dibagi menjadi beberapa. Kalau untuk salat Jumat, para ulama sepakat salat Jumat dilaksanakan dengan jamaah atau salat jamaah. Untuk salat Jumat hukumnya fardhu ain. Maka tidak bisa salat Jumat dilaksanakan sendiri. Jadi untuk salat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah, sehingga berjamaah dalam melaksanakan salat Jumat itu dihukumi fardhu ain. Kemudian untuk salat sunnah yang disyariatkan dilaksanakan dengan berjamaah, maka berjamaahnya itu dihukumi sunnah atau mustahab, seperti salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha, salat tarawih. Maka salat-salat sunat ini memang disyariatkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah, sehingga berjamaah dalam melaksanakan salat-salat ini hukumnya sunnah. Lalu apakah boleh kita melaksanakan salat Idul Fitri sendiri? Boleh. Lalu khutbahnya gimana? Khutbah dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah. Bagaimana kalau kita salat tarawih sendiri? Boleh.
Jadi sholat jamaah, untuk melaksanakan sholat jamaah dalam sholat-sholat ini itu dihukumi sunnah jamaah. Ada juga jamaah dalam melaksanakan sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Jadi kan ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah seperti tarawih, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat sunat Qur'an. Itu memang sholat sunnah yang disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Maka berjamaah sunnah. Sekarang sholat sunnah yang tidak dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Maka pelaksanaan sholat ini kalau dilaksanakan dengan berjamaah, hukumnya mubah. Kalau mubah itu ya tidak dapat pahala, tidak berdosa. Kemudian sholat dengan berjamaah bagi orang yang melaksanakan sholat qadha, sedangkan imamnya melaksanakan sholat adaan. Adaan itu berarti melaksanakan sholat di waktunya. Kalau qadha melaksanakan sholat di luar waktunya. Misalkan saya zuhur belum sholat karena ketiduran. Dari jam 11 tidur, bangun-bangun sudah ada asar. Kemudian ke masjid. Yang di masjid imamnya itu melaksanakan sholat asar adaan, tepat di waktunya. Sedangkan saya di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Maka makruh bagi saya ikut sholat berjamaah dengan orang yang sholat adaan. Jadi sholat jamaah bisa dihukumi makruh bagi orang yang melaksanakan sholat secara qadha, sedangkan imamnya melaksanakan sholat secara adaan. Maka hukum jamaahnya itu makruh. Bahkan sholat jamaah bisa dihukumi haram, bisa dilarang apabila sholat seseorang yang menjadi makmum berbeda dengan tata cara sholat yang menjadi imam. Perbedaan dalam nizam sholat. Ya, ikhtilaf fi nazmi sholat. Apa yang dimaksud dengan perbedaan dalam nizam sholat? Artinya gini, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat subuh. Sedangkan dalam sholat jenazah itu tidak ada sujud. Ya. Maka tidak boleh si makmum yang sholat biasa, entah dia sholat sunnah, entah dia sholat fardu, yang penting yang ada perbedaan dengan tata cara sholat jenazah, maka tidak boleh melaksanakan jamaah. Atau misalnya melaksanakan sholat khusyuk, ya, dengan sholat biasa, itu tidak boleh karena adanya perbedaan di dalam tata cara pelaksanaan sholat. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sholat 5 waktu atau sholat fardu, ya, para ulama sendiri itu berbeda pendapat tentang pelaksanaan sholat jamaah untuk sholat yang 5 waktu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah itu pun mereka tergabung. Ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada yang mengatakan sunnah mu'ayyad. Apa sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu kesunahan yang kalau misalkan ada sebagian yang sudah melaksanakan, maka kesunahannya ini sudah terwakilkan. Ya. Kesunahan itu sesuatu yang diminta oleh Allah, tapi tidak secara harus. Maka ketika ada yang sedang mengerjakan, maka permintaan itu sudah hilang. Jadi hukum sholat jamaah, sholat 5 waktu dengan berjamaah, ada yang menghukumi sunnah kifayah, ada juga yang menghukumi sunnah ain. Sunnah ain itu berarti disunahkan bagi setiap individu. Dan ada juga para ulama yang menghukumi sholat 5 waktu atau sholat fardu itu dengan yang wajib.
Yang wajib pun mereka terbagi lagi. Ada yang mengatakan wajib kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah. Berarti kalau misalkan ada yang mengerjakan di daerah sini, di RW sini, di RT sini ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka yang lain yang nggak ikut sholat jamaah selamat, nggak dapat dosa. Tapi kalau misalkan di RT ini, di RW ini tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka semua umat Islam yang ada di sini dosa. Karena dihukumi fardu kifayah. Dan ini menurut pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Ya, adapun yang dihukum sunnah mu'ayyad tadi menurut ulama dalam mazhab Maliki dan juga dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada juga ulama yang menghukumi salat lima waktu, salat jamaah dalam salat lima waktu dihukumi wajib ain, fardu ain. Jadi wajib bagi setiap individu. Dan ini adalah pendapat kalangan ulama dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali, sholat lima waktu dikerjakan dengan berjamaah itu dia fardu ain. Berarti wajib, ya, bagi setiap individu dalam mazhab Hambali. Ada juga ulama yang mengatakan sholat lima waktu dikerjakan dengan berjamaah itu wajib. Ini mengatakan al-jamaah itu fisik hadis sholat. Ini lebih ekstrim lagi. Jadi untuk sholat lima waktu dikerjakan dengan berjamaah itu merupakan syarat dari keabsahan sholat tersebut. Jadi kalau sholat yang tidak dilaksanakan dengan berjamaah, sholat lima waktunya enggak sah. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan juga sebagian ulama dari kalangan Al-Hambali. Itu mengatakan sholat lima waktu dikerjakan dengan berjamaah itu hukumnya syarat. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat lima waktu tidak dengan berjamaah, tidak sah. Dan ini pendapat yang paling hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada untuk wanita, ya, untuk wanita hukum sholat jamaah bagi wanita itu sunnah. Ya, hukum jamaah sholat lima waktu bagi wanita itu dihukumi sunnah. Ya, kalau ada wanita yang ikut sholat berjamaah sampai berada pada belakang, maka dia mendapatkan kesunahan. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sejarah pelaksanaan sholat jamaah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dari Mekah. Karena selama Nabi berada di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Islam masih tetap, ya, mereka melaksanakan sholatnya masih sembunyi-sembunyi. Maka pelaksanaan sholat jamaah itu dilaksanakan setelah Rasulullah SAW dan para sahabat itu hijrah ke kota. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW senantiasa terus melaksanakan salat lima waktu ini dengan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat jamaah diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salat jamaah taqbul salat al-fajr bi 27 tahun. Salat jamaah itu lebih unggul, lebih afdal dibandingkan dengan salat sendiri dengan 27 derajat beda. Ya. Maka sebisa mungkin kita melaksanakan salat berjamaah. Dari segi pahalanya saja sudah berbeda. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, begitu pun sabda Rasulullah SAW, "Ma min salatin fi qayyin aw badwin la tuqamu fihi al-jama'ah illa istahwadha 'alayhi asy-syaitan wa 'alayka bil-jama'ah fa innama yakunu dhikrul qasiyah." Ketika ada 3 orang dalam sebuah desa atau sebuah kampung, lalu mereka tidak mendirikan sholat jamaah, maka kata Rasulullah, illa stahwadha alaihi syaitan, maka syaitan akan
menguasai. Ya. Maka Rasulullah mewakili kita berwasiat kepada kita paling dari jamaah melaksanakan salat berjamaah. Karena sesungguhnya serigala itu akan memakan domba yang sendirian. Jadi kalau kita salatnya sendiri, lebih mudah digoda oleh syaitan dibandingkan dengan salat dengan berjamaah. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi di dalam sholat jamaah pun kita harus memperhatikan syarat-syarat. Nah, para ulama menerangkan ada beberapa syarat yang berkaitan dengan imam dan makmum. Di antaranya adalah Allah yang dari butlan salat di imamihi atau ya'taqid. Hendaklah si makmum tidak mengetahui batalnya sholat ini. Kalau dari awal makmum yakini sholat imam itu batal, maka tidak menjadi imam. Contoh misalnya, makmum dan imam sebelum sholat berselisih dalam arah kiblat. Ya, kata makmum kiblat ke arah sana, kata imam kiblat ke arah sana. Sedangkan menghadap kiblat itu adalah salah satu dari syarat sah sholat. Maka makmum yang meyakini arah kiblat ke sana, sedangkan imam yang akan menjadikan imam meyakini arah kiblat ke sana, berarti si makmum sudah meyakini salat si imam salah, maka tidak boleh dijadikan sebagai itu. Ya. Syarat pertama, hendaknya makmum tidak mengetahui dan tidak meyakini batalnya sholat. Kemudian yang kedua, Allah yang punya umiyah dari qari. Tidak boleh imam itu ummi, sedangkan makmumnya qari. Yang dimaksud dengan ummi, wal maksud bil ummi huna man la yutiqu qira'atan al-fatiha. Bihaitsu yukhillu bi qira'atiha istilahana bimawqi harfan aw syiddatan an-nahwi. Tidak boleh imamnya itu ummi. Ummi itu orang yang tidak pandai baca Al-Quran. Jadi minimal Fatihah. Karena itu merupakan salah satu dari rukun salat. Jadi kalau imamnya tidak bersih dalam baca Fatihah, sedangkan makmumnya itu yang pasti baca Fatihah, maka tidak boleh si makmum yang bagus baca Fatihah menjadi imam, menjadi makmum bagi si imam yang baca Fatihahnya itu kurang bagus. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang umum atau kita yang hendak menjadi imam yang utama adalah yang paling bagus mengajarkan Al-Quran. Ya, meskipun kalau dalam adab Syafi'i itu yang diutamakan yang lebih tentang buku fikihnya. Tapi yang kedua adalah orang yang pandai bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan imamnya kurang bagus bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan makmumnya itu bagus bacaan Al-Fatihahnya, maka itu tidak. Baiklah, jadi tidak ukur di rumah bilah. Tapi kalau misalkan imamnya bacaannya kurang bagus, makmumnya pun bacaannya kurang bagus, boleh. Karena sama-sama. Yang nggak boleh itu kalau makmumnya bacaannya bagus, sedangkan imamnya bacaannya tidak. Yang minimal tapi ya. Karena harus diperhatikan masalah itu panjang pendeknya, syiddatnya. Bahkan di beberapa kitab itu termasuk dalam kitab Safinah itu kitab fikih. Menurut mazhab Syafi'i tipis itu basic. Ya. Biasanya di pesantren itu diajarkan santri-santri yang bawah yang baru masuk. Maksudnya di pesantren kita tidak bisa diajarkan karena itu basic ya untuk ibadah. Jadi kita itu kecil banget. Beberapa halaman, tapi isinya itu menjadi fondasi bagi kita sebagai seorang muslim. Yang minimal untuk masalah ibadah.
dari mulai tohara, kemudian sholat, kemudian puasa dan zakat. Data berapa berapa? Ya. Tidak kita dan seorang wajib ada beberapa tasbih dan itu harus dibaca benar ketika kita dalam sholat. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya banyak yang kurang tepat itu membaca tasbih ketika iya kan. Itu tasbihnya nggak benar. Yang betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian pas walau dhalim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Itu ada tasbih. Walau dhalim. Itu pun ada tasbih. Maka harus diperhatikan makhrajnya, hurufnya, kemudian panjang-panjangnya juga tasbih. Maka syarat imam berikutnya adalah hendaknya si imam itu tidak yang ummi. Yang ummi itu tadi yang bacaan Fatihahnya tidak bagus sehingga bisa mengubah makna. Sedangkan makmumnya itu bacaan Fatihahnya bagus. Kemudian syarat berikutnya Allah yakuna ra'atan wal muqtadi rajul. Tidak boleh imamnya wanita, makmumnya laki-laki. Atau biasanya nanti gini, ada di beberapa kitab itu diterangkan ada contoh laki-laki, imamnya itu kalau laki-laki, yang kedua itu khunsa. Khunsa itu banci. Tapi banci beneran bukan banci yang apa yang suka ngambil itu, yang laki-laki tapi nyaman jadi perempuan, bukan. Banci yang memang dari laki, dia memiliki dua kelamin. Ada. Wanita apa orang seperti itu ada. Ya. Disebut khunsa musykin. Ya, banci yang benar-benar tidak bisa dibedakan. Ya. Karena memang punya dua kelamin. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Ya. Itu disebut khunsa. Yang ketiga ketika imamnya perempuan. Kalau imamnya laki-laki, boleh makmumnya laki-laki, boleh makmumnya banci, boleh makmumnya perempuan. Kalau imamnya banci, kalau tadi imamnya laki-laki, jadi boleh mengimami semua. Kalau imamnya banci, dia tidak boleh mengimami laki-laki, karena laki-laki jadi utama. Dia tidak boleh mengimami sesama banci, tapi dia boleh mengimami perempuan. Ya. Kalau imamnya perempuan, hanya boleh mengimami sesama perempuan. Dia tidak boleh mengimami banci, tidak boleh mengimami laki-laki. Jadi kita lihat imamnya bisa laki-laki, bisa banci, bisa perempuan. Maka kalau laki-laki bisa mengimami semuanya. Kalau perempuan hanya bisa mengimami perempuan. Ya. Kalau banci hanya bisa mengimami perempuan saja. Itu harus akan sempat ramai kasus Al-Zaitun ya, yang imamnya perempuan, gitu ya. Nah, itu di dalam fikih itu tidak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah, la ta'ummanna imra'atun rajul. Tidak boleh sama sekali seorang wanita mengimami seorang laki-laki. Maka dari hadis ini para ulama pun mengambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian di beberapa kitab juga disebutkan imam harus muslim. Ya, otomatis tidak boleh imamnya orang kafir. Bahkan kalau misalkan ada orang pura-pura muslim, ya,
Dia baca apa? Biasanya orientalis. Ya, dia hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya, kemudian dia jadi imam. Kemudian setelah salat, diketahui ternyata dia orientalis. Dia kafir. Maka yang menjadi makmum salatnya batal maksimal. Maka seorang imam harus muslim. Ada juga yang mensyaratkan imam itu harus baligh dan berakal. Ya. Maka tidak boleh imam itu belum baligh. Ya, baligh itu bukan berarti harus usia 13 tahun, bukan. Baligh itu ketika seorang anak sudah mengalami tanda-tanda baligh. Entah dia keluar air mani, karena mimpi dan sebagainya. Ataupun ketika usianya genap 15 tahun kalau dia tidak mengalami tanda-tanda balik. Maka ketika usianya genap 15 tahun, menurut kalender hijriah, dan dia belum mengalami hal-hal yang balik, tanda-tanda balik, maka dia sudah dianggap balik. Maka termasuk syarat menjadi imam itu harus sudah balik. Kalau makmumnya balik semua. Tapi kalau misalkan imamnya belum balik, tapi makmumnya juga pada belum balik, semuanya belum balik, itu boleh. Tapi kalau makmumnya balik, tidak boleh menjadi makmum bagi imam yang belum balik. Ya. Termasuk mumayyiz. Ya, mumayyiz itu anak yang belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik. Ini menurut mayoritas ulama dalam 3 mazhab Hanafi, Maliki, dan juga mazhab Hanafi. Kecuali dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i membolehkan imam belum balik tapi sudah mumayyiz. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Yang penting lagi imamnya memenuhi syarat-syarat tadi. Imamnya misalkan bacaannya bagus. Misalkan ada anak di sini, dia belum balik. Usianya misalkan baru 9 tahun tapi belum balik, atau 10 tahun atau 11 tahun tapi belum balik. Tapi bacaannya bagus. Karena dia misalkan di sekolahnya dia belajar tahsin, belajar takdir, ya. Sedangkan makmumnya misalkan bacaannya tidak lebih bagus dari si imam. Dalam mazhab Syafi'i boleh imam ini meskipun belum balik dia dijadikan sebagai imam. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pun dalam mazhab larangan orang yang belum balik untuk menjadi imam ketika makmumnya sudah balik semua itu hanya untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah boleh. Ya, sholat tarawih, sholat Idul Adha, itu boleh. Ya, kalau meskipun imamnya belum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, minus sifat berarti ditahan dan ditahan dengan imam. Di antara sifat-sifat yang disunahkan harus ada pada jadi imam. Karena imam itu yang harus afqah, yang harus bukan disunahkan dia yang lebih ngerti tentang fikihnya. Ya, lebih ngerti tentang fikih, khususnya fikih dalam salat jamaah. Dalam salat. Kenapa? Karena imam ini menjadi komando utama. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di luar perkiraan kita dalam sholat, kalau imamnya tidak tahu fikih, kadang kacau banget. Ya, nanti ketika ditegur sama makmumnya, gimana atau gimana? Nah, makanya diutamakan imam itu yang lebih ngerti fikih. Artinya tentang fikih sholat. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling bagus bacaan. Kemudian yang ketiga asnaham, yang paling soleh. Kemudian puasa yang paling tua. Jadi yang paling tua itu urutan. Jadi kalau misalkan sama-sama ngerti fikih, cari bacaan yang bagus mana. Kalau sama-sama bacaan yang bagus, cari yang paling soleh yang mana. Kalau sama-sama soleh, baru yang paling tua yang
Baik hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum qara'u fi kitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa'an fa'alamu bi sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa'alamu bi hijratan fa in kanu fi hijrati sawa'an fa'alamu bi sunnah. Hendaklah yang menjadi imam bagi suatu kaum pertama adalah orang yang bacaannya bagus. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang utama yang mengerti, baru yang bacaannya. Kalau dalam bacaannya sama, kata Rasulullah, maka orang yang paling tahu tentang sunnah. Kalau misalkan tentang sunnahnya sama, pengetahuan tentang sunnah tentang hadisnya sama, maka orang yang pertama kali yang lebih duluan hijrah. Kalau sama, baru orang yang lebih tua, maka yang lebih tua itu di akhir. Kalau dalam urutan-urutan sebelumnya dia kalah. Tapi kalau misalkan secara kualitas bacaan, secara fikih, secara kesalehan, secara usia, maka utama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yataqaddama al-ma'mum 'ala al-imam fil ma'mum. Dalam salat jamaah tidak boleh makmum mendahului imam pertama dalam posisi dalam tempat. Yang namanya imam itu pemimpin, makmum itu yang dipimpin. Imam yang diikuti, makmum yang mengikuti. Yang namanya yang mengikuti itu harus berada di belakang. Maka tidak boleh imamnya di sini, makmumnya lebih depan. Mungkin kalau di kita mungkin bisa jadi. Tapi kalau misalkan ada masjid atau musola atau bangunan, imamnya di sini. Lantai kedua menjulur ke depan. Ataupun di samping, ya misalkan imamnya di sini, tapi di samping atau di lantai dua itu menjulur makmumnya sampingnya lebih depan, maka yang satu yang lebih depan dari imam itu sangat jamaah. Ya tidak boleh mendata lebih depan daripada imam. Bagaimana kalau sejajar? Sejajar masih boleh. Ya kalau sejajar masih boleh. Ya, tapi afdalnya imam lebih depan dibandingkan dengan makmum. Yang menjadi patokan untuk menentukan apakah lebih depan atau sejajar atau lebih belakang itu adalah akid. Akid itu ini tumit. Ya, jadi yang menjadi patokan bukan ujung jari, Pak. Ya, biasanya kalau sholat sendiri, kalau sholat cuma berdua, ya, kalau sholat cuma berdua kan disunahkan posisi makmum berada di sebelah kanan imam dan mundur sedikit saja, ya, mundur sedikit dari posisi imam. Sebenarnya seperti itu, ya. Yang menjadi patokan itu adalah tumitnya. Jadi tumit si makmum lebih sedikit ke belakang dibandingkan tumit si imam. Ya. Jadi kan ada orang yang kakinya panjang, ya. Kalau patokannya ujung jari, nah itu nanti apa? Maka yang menjadi patokan adalah tumit. Baik hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, fa in taqaddama alaihi baqala ibtida'u, kalau misalkan si makmum lebih depan dibandingkan imam maka batal salat jamaah. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yu'tal imam yu'tam." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang namanya diikuti, yang mengikutinya harus berada di belakang, tidak boleh mendahului. Ya. Baik hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusallu an la yazida ma baina al-imam wal ma'mum ala thalathati furu'. Ya, disunnahkan jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 3 dirham. 3 dirham itu 3 hasta. Ya, kurang lebih ya 50 cm. Ya, 3 hasta.
Bidillah mungkin anggota tersawi 50 cm takriban. Jadi kurang lebih 153 dirham, kurang lebih 150 cm. Jadi afdolnya jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 150 cm. Begitupun jarak antara saf, ya, jarak antara saf wahada terbaik di safain. Jarak antara saf itu tidak lebih dari 150 cm sunnah. Kemudian wa idza shalla al-imam rijalun wa nisa saffar rijalun awwalan thumma nisa ba'd. Kalau misalkan dalam salat jamaah itu makmumnya itu adalah laki-laki dan perempuan, yang laki-laki itu berada di belakang imam dan yang perempuan itu di belakang shaf laki-laki. Itu sunnahnya seperti. Amma jama'atul nisa pada imamatuhum wa safahunna disebut dari karena Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Adapun kalau misalkan imamnya perempuan, makmumnya semuanya perempuan, maka posisi imam itu berada di tengah. Ya, di tengah, misalkan di tengah sampai yang paling depan. Bukan di depan kita. Itu kalau imamnya wanita dan semua makmumnya pun wanita. Ini berdasarkan yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa ikramu hukumul makmumi munfaridan fi shaffin wahid. Makmum hukumnya bagi makmum berada di shaf sendirian. Misalkan shaf pertama kita penuh, shaf kedua sudah penuh, lalu ada satu orang yang kalau dia di shaf ketiga cuma sendirian itu makmum, ya makmum. Wa ikramu hukumul makmumi munfaridan fi shaffin wahid. Bal yadkhulu shaffa in wajada sa'ah. Apa yang dilakukan kalau misalkan kita terakhir datang di shaf ketiga kita sendirian? Kita lihat memungkinkan nggak kita masuk ke shaf yang berada di depan? Kalau ada tempat yang memungkinkan kita masuk. Ya. Kalau tidak memungkinkan sudah lama, ya apa yang kita lakukan? Wa illam yajid sa'atan fa'innahu yundaru an yajurra syahsan wahidan min as-saf ilaihi. Sunahnya kalau dia tidak bisa masuk ke shaf depannya, disunahkan dia nanti yang berada di shaf depannya. Ya. Nah, tarik mundur supaya dia tidak sendirian di shaf. Tapi dengan syarat orang yang kita tarik orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti, misalnya ngajak berantem, nggak jadi salah, malah ya. Jadi disyaratkan, di sini pun dikatakan, bahwa kita boleh majrur al-Isra'i dan buayat yang tidak dibiana atau tidak termawana. Jadi yang ditarik pun disunahkan dia mampu, ya. Kenapa? Dia dapat pahala karena menolong saudaranya dari makmum. Ya, nah, maka setelah ini kalau ada yang narik, jangan marah Pak. Bisa jadi kita ditarik supaya teman dia bisa yang tarik atau bisa yang sendiri. Ya, nah, maka disunahkan kalau kita tidak memungkinkan masuk ke dalam shaf yang berada di depan, maka kita tarik jamaah yang ada di depan kita. Ya, mungkin bisa di sini. Pak maaf saya di belakang sendiri, saya tarik. Ya, nah, maka kalau orang yang tahu dia akan mundur dan akan mendapatkan pahala. Akhirnya jamaah yang akan Allah Subhanahu. Kemudian an yutabi'ahu fi intiqalati wa sa'iri arkan salat. Hendaknya makmum mengikuti pergerakan imam. Ya. Jangan sampai tidak mengikuti pergerakan imam. Yang namanya imam ya untuk diikuti, ya, yaitu dengan cara imam dulu gerak dan makmum. Jangan sampai mendampingi. Ya, jadi tidak boleh kita imam entah itu dalam posisi
juga dalam gerakan. Ya. Wadhalika bi an yata'akhkhara al-ibtida' fil ma'mum fil imam wa yataqaddama 'ala faradihi. Wa yata'akhkhara al-ma'mum 'ala al-imam qadra ruknin kulli dzalika. Kalau makmum ketinggalan dari gerakan imam, ketinggalan satu rukun, itu makmum. Ya. Kalau imamnya misalkan sudah sujud, makmumnya masih ruku, berarti kan ketinggalan satu rukun itu tidak, itu makmum. Ya. Wa in ta'akhkhara anhu fadlan qawlilaini ka'allaka wa adada thumma sajada wa rafa'a wa la yazadu makmum waqifan min kulli ruknin batalat salatuh. Bahkan kalau makmum ketinggalan dua rukun panjang itu adalah rukuk dan sujud. Ya, rukuk boleh kita lakukan, sujud boleh kita lakukan. Tapi tidak itu tungkosin, rukun pendek. Tidak boleh kita lama-lama. Duduk di antara dua sujud itu rukun yang pendek, tidak boleh kita lama-lama. Tapi kalau rukuk, kemudian sujud, kemudian berdiri, boleh kita lakukan. Ya khususnya di rakaat pertama kedua setelah baca Fatihah, mau sebelumnya kita baca Al-Baqarah, Al-Imran boleh. Karena termasuk rukun yang panjang. Begitupun rukuk. Rukuk itu memang minimalnya 3. Tapi boleh kita lebih dari itu. Kalau memang sholatnya sendiri. Tapi kalau sholat jamaah kita pun harus melakukan makmum. Ya. Maka kalau makmum ketinggalan dua rukun panjang, ya, dua rukun panjang, maka batal sholat. Ya. Jadi seperti imamnya sudah sujud, ya, bahkan imamnya sudah berdiri, sudah duduk di antara dua sujud. Berarti kan sudah lewat rukun qaulinya, rukun panjangnya 2 rukun dan sujud. Sedangkan makmumnya masih berdiri, maka batal sholat jamaah si makmum. Kalau ketinggalan 2 rukun panjang. Rukun panjang ini adalah rukun dan sujud. Makanya dicontohkan di sini, kalau imamnya sudah duduk di antara 2 sujud, berarti imamnya sudah duduk di antara 2 sujud, makmumnya masih berdiri, berarti ketinggalan 2 rukun panjang, yaitu rukun dan sujud. Maka batal sholat jamaah si makmum. Ini kalau tidak ada uzur. Ya. Kalau ada uzur, seperti misalkan sholat imamnya cepat, ya, sedangkan makmumnya itu sudah sepuh, ya, gerakannya lama, kemudian baca Fatihahnya pun lama, maka ini dimaafkan. Tidak ada. Ya makanya itu kan bagi imam pun jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat, ya, sedang-sedang. Ya. Baik, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ilmu bi imam harus mengetahui perpindahan gerakan imam. Maka tidak boleh terhalang. Minimal bisa mengetahui gerakan imam dengan mendengar suara imam, atau melihat imam secara langsung, atau bisa melihat jamaah yang lain yang menjadi makmum, atau dengan mendengar suara mubaligh. Ya, mubaligh itu suara yang menyuarakan suara imam. Biasanya kalau di masjid-masjid besar itu, misalkan imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya mubaligh. Itu bisa menjadi patokan bagi makmum, ya, untuk gerakan. Ya. Kemudian Allah ya kuna bainal imami wal makmumi fasil makani. Tidak ada pemisah antara imam dan makmum, maka tidak boleh ada penghalang antara imam dan makmum yang tidak bisa dilewati. Ya. Hadirin yang rahimani Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir seperti hendaknya hendaknya makmum niat sholat menjadi makmum. Ya, kalau dia ingin sholat berjamaah, berarti dia wajib menjadi makmum. Ada imam
tidak wajib. Tapi dia tidak akan mendapatkan pahala jamaah kalau tidak dia sholat berjamaah. Jadi misalkan ada orang sholat, dia sholat sendiri, di belakangnya tiba-tiba ada makmum, ya. Makmum niat menjadi makmum bagi imam. Imamnya nggak tahu, sehingga tidak niat menjadi imam. Yang mendapatkan pahala jamaah yaitu makmumnya saja. Imamnya tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, makanya itu niat untuk menjadi makmum, begitu pun imam niat menjadi. Hadirin jamaah yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan kali ini mungkin dilanjutkan satu bab terkait dengan sholat dari kita oleh Ustaz Malik. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kajian yang menarik karena ini diamalkan langsung. Permasalahan yang ada di masjid kita ini adalah ada yang jadi makmum, ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, itu lebih pasif bacaannya. Kadang-kadang nggak mau jadi imam, ya suruh yang kadang-kadang yang disuruh itu adalah yang tidak, ya bacaan yang tidak bagus. Kemudian jamaahnya juga nggak lima waktu, kemudian ada yang pakai baju kaos, walaupun nah ini kan agak sesuai dengan aturan. Ini barangkali dengan adanya kajian itu bagi kita yang paham terhadap ya ini, yang kedua adalah bacaan tafsirnya, insya Allah kita akan maju setelah kajian ini. Jadi tidak masjid kita ini belum menyediakan imam yang tetap ya seperti dengan masjid-masjid yang besar sudah ada imam khusus untuk imami sholat jamaah. Begitu Ustaz, bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi dengan Ustaz, silakan. Ayo silakan. Satu tadi yang mungkin kita itu utamaan sebagai imam, jadi belajar enggak kan? Memang orang banyak takut jadi imam. Ya, pertama, ya mungkin karena tidak terbiasa. Ya, karena kalau kita tidak terbiasa, memang meskipun bacaan kita bagus, tapi kalau tidak terbiasa, tidak dilatih, ada grogi. Betul. Apalagi kalau misalkan di tempat yang misalkan jamaah banyak, ya. Nah, imam sendiri itu memiliki keutamaan. Jadi ya Allah dia akan dia akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang salat. Tanggung jawabnya besar dan pahalanya pun jauh lebih besar. Maka siapapun yang merasa, mungkin nanti saran saya gini Pak, ada masjid, ada di beberapa masjid ya itu, mungkin dia tidak mengambil imam tetap dari imam, tapi jamaah tetapnya itu misalkan dijadwalkan, misalkan yang bacanya bagus nih, yang memenuhi kriteria tadi secara fikih ya, meskipun nggak menguasai tapi Allah paham tentang fikih tentang sholat, kemudian bacaannya pun minal fatihahnya itu bagus, maka bisa dijadwalkan. Misalkan dia bisa ditahan dan dicarikan jadwal pengganti, ya, menjaga kalau misalkan dia bisa bertahan. Jadi ada imam penggantinya siapa, gitu. Itu mungkin bisa jadi solusi kalau misalkan di masjid ini belum ada imam tetap. Nah, kemudian ya jamaah yang memang sudah dipilih oleh pengurus DKM, ya jangan sampai menolak karena mungkin DKM sudah menilai bahwa ini nggak punya, sehingga nanti ya terjadwal ya, kemudian nanti yang menjadi imam di sini pun
yang alhamdulillah bisa memenuhi kriteria dan syarat. Iya, silakan. Wis banyak. Iya. Nah, jadi sampaikan kalau imam itu bacanya ada jemaah ini kan tidak boleh. Ini tidak bolehnya gimana? Apakah yang bacanya bahwa dia kelas begini lagi atau gimana? Bagusnya gimana? Ada imam misalnya sama sholat dulu sama asar gitu ya. Di rakaat ketiga dan keempat itu lama sekali misalnya. Jadi bagusnya kita baca di rakaat ketiga dan keempat kita baca surat untuk satu dulu atau gimana solusinya? Yang pertama, ketika misalkan ada imam, ada makmum, dia bacanya bagus. Sedangkan imamnya itu bacanya itu kan nggak boleh, nggak sah. Si makmumnya ini sholat jamaah nggak sah. Apa yang dia lakukan? Dia bisa niat mufaroqah. Ya, dia niat mufaroqah itu berarti dia tidak ikut sholat berjamaah. Karena sholat berjamaahnya ya tidak sah. Ya, minimal dinilai itu dari bacaan Fatihahnya. Ya, dari bacaan Fatihahnya. Kalau memang bacaan Fatihahnya itu tidak sampai mengubah makna, ada kesalahan tapi tidak sampai mengubah makna, itu mungkin masih ditoleransi. Ya, masih boleh. Tapi kalau misalkan bacaan yang benar-benar parah, ya, sampai mengubah makna, maka makmum yang bacaannya lebih bagus, dia bisa mufaroqah. Mufaroqah itu dia niat untuk tidak ikut imam. Salah sendiri. Karena kalau dilanjutkan, dia sholatnya tidak sah, sholat jamaahnya sudah tidak sah. Ya, maka dia bisa niat mufaroqah. Jadi minimal kita nilai surat bacaan surat Al-Fatihah. Ya, mungkin kalau orang yang ngerti bahasa Arab dia bisa menilai ini mengubah mana atau tidak. Ya minimal kita bisa ngira-ngira. Ya, kalau memang terlalu parah, lebih baik. Kalau memang imamnya terlalu parah baca dan kita yakin kayaknya mana itu pun berubah, sedangkan kayaknya bacaan saya lebih bagus, nah itu bisa lihat apa. Nah, makanya itu tadi yang bacaannya bagus jangan malu, jangan takut jadi imam. Itu jaga-jaga hal ini Pak. Ya, makanya yang bacaannya bagus jangan malu-malu, jangan takut jadi. Gitu ya. Ini bukan masalah ini, tapi masalah kemaslahatan bersama. Gitu ya. Jangan sampai kita takut. Ya. Cara mufaroqah itu Pak, apakah kita bisa berusaha enggak, tetap di tempat itu, kemudian salah untuk masuk aja. ya. Tapi gerakannya ikut. Gerakannya ikut, enggak apa-apa, gerakannya ikut, ataupun kita mau berbeda tidak masalah. Ya. Kemudian tadi kalau untuk rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunahkan baca setelah Al-Fatihah. Ya, tidak disunahkan baca surat. Diam aja. Ya kalau misalkan imamnya bacaannya lama, dipertanyakan imam baca apa setelah Fatihah itu. Ditegur. Takutnya imamnya malah datang juga. Takutnya imamnya malah setelah baca Fatihah malah baca surat. Ya kan? Ditanya. Ya. Kalau misalkan imamnya ternyata memang bacaan Fatihah lama, tapi kan selama-lamanya baca Fatihah, mungkin kita bisa nilai Fatihah. Enggak mungkin selama itu. Ya. Mungkin kalau misalkan agak lama sedikit baca Fatihah enggak masalah. Ya. Kita lihat. Setelah kita baca Fatihah. Tapi kalau misalkan terlalu lama, dipertanyakan. Ini jangan-jangan imam baca surah Al-Baqarah lagi. Maka nanti bisa dibayangkan secara baik. Ya. Ada lagi. Waalaikumsalam. Yang apa untuk yang sekolah atau yang sahabat ya, kan biasa satu dulu isinya baru ke Lebih. kalau yang depannya langsung ditarik nanti
kosong satu geser. Ya, iya, betul. Misi yang Misi. Ya. Atau bisa juga kalau dalam posisi seperti itu kita ambil yang pojokan supaya tidak mengganggu yang lain. Kita misalkan di tempat wudhu di kamar mandi kayaknya nggak ada makmum lagi. Ya, kita kan bisa dulu, oh kalau di sana ada, berarti kita nggak usah nari, gitu kan? Nanti kan dia akan ikut berada di samping kita, gitu kan? Tapi kalau di sana udah nggak ada lagi, ini pun mau selesai sholatnya, maka boleh kita tarik yang berada di depan. Ya, enggak benar. Waalaikumsalam. Ini kejadian dari dari ini kami nggak jadi jarang lagi sholat subuh. Ada dua orang di antara kita yang berbeda. Satu ini dia harus pulang, satu dia nggak perlu. Pada saat imam kita pulang, ya nggak perlu diam dia nggak perlu. Tanya sama teman-teman. Pada saat imamnya saya dikagumi, dia ternyata siang melihat dia pun sendiri bang. Itu gimana hukumnya? Ya. Kan sebenarnya pas mengikuti Betul. saya begini. Ya, betul. Nah, gara-gara itu mereka ya, tapi nggak jadi masuk. Iya, betul. Mereka harus menggunakan Iya, itu. Saya tahu cuma imam. betul. Iya, iya. Ya, terima kasih. Ya, ini pun memang menjadi permasalahan di berbagai pecinta ya. Ketika memang bukan berbeda pendapat ya, berbeda mengikuti pendapat. Karena kalau kita kan nggak mungkin berpendapat, kita hanya mengikuti ulama yang berpendapat. Jadi ya termasuk masalah-masalah dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki itu disunahkan. Jadi bukan hanya mazhab Syafi'i saja. Kalau saya pribadi, saya berpendapat Syafi'i. Makanya setiap saya ya dimanapun setiap saya jadi imam, saya boleh berkata ya. Dan saya mendalami mazhab Syafi'i juga dalam mengkaji dan ketika misalkan ada imamnya kunut, makmum yang di belakang sebaiknya ikut imam. Sebaiknya ikut imam. Ya. Karena berdasarkan sabda Rasulullah, inna maju'ilal imamu yutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk ikut. Dan yakinlah kunut itu bukan bid'ah. Kalau kunut bid'ah yang membuat kita masuk neraka, tidak mungkin Imam Syafi'i mensunahkan kunut. Mohon maaf, kadang ada yang terlalu ekstrim di sini sampai menganggap kunut subuh itu bid'ah dan sesat dan masuk neraka kamu. Ya. Bahkan yang mensunahkan kunut itu ya bukan hanya dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab lain. Bahkan saya nggak tahu kalau dalam sholat witir itu lebih banyak lagi yang mensunahkan kunut. Sholat witir di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Itu pun para ulama mensunahkan untuk termasuk dalam mazhab Hambali yang mensunahkan untuk. Sebaliknya, apabila imamnya tidak kunut, sedangkan kita misalkan termasuk yang sudah kunut, ya kita jangan kunut sendirian. Imamnya udah Allah Akbar sujud, kita sendirian bisa. Ya, kita pun ikutin. Rasulullah bersabda, imam itu diutama. Imam itu jadikan. Terkait tadi baca rakaat 3-4, kalau kita misalnya mau membaca surah lagi bisa, tapi apa emang nggak boleh? Tidak disunahkan. Tidak disunahkan berarti malah ya, tidak disunahkan malah. Baik, ada lagi?
terkait dengan sholat ini. Pak, sebetulnya sepanjang kan? Panjang. Bukan ini. Iya. Sepanjang. Iya, ada bab khusus lagi, waktu khusus lagi kita bicara fikih sholat ini, apalagi terkait dengan kunut yang disampaikan oleh Ustaz ini nggak tuntas-tuntasnya ya. Karena ini kalau kita di Muhammadiyah itu beda lagi. Nah, selain dari Muhammadiyah tidak ada kunut. Pertanyaannya lagi, apakah kunut ini khusus untuk sholat subuh? Ya, sementara ulama-ulama yang lain itu makanya tidak subuh saja. Nah, ini tidak, karena ini adalah perbedaan fikih, ya. Jadi nggak tuntas kalau kita bahas. Dia fokus saya itu apakah mengikuti imamnya? Oh iya. Siap. Tentunya kalau saya tadi yang itu kunut ya kita Ya. Sudah disimpulkan oleh Ustaz tadi ya. Bahwasanya imamnya nggak kunut itu banyak sudah. ya. Itu berarti bukan fikihnya ya kan? Iya. Jadi sikap makmunya. Iya. Kalau yang itu sudah tuntas, tapi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi terkait dengan Imam Syafi'i menjalankan ya kunut gitu ya. Nah, sikap kita di Darul ini kita nggak pakai kunut di sini. Jadi itu kita hargai. Baik, Bapak Ibu, ini kalau disampaikan, kalau diulas kita panjang, ulas sedikit Ustaz. Ini kajian kita ini ada namanya sholat subuh ya. Setelah ini ada pahalanya itu luar biasa. Setelah sholat subuh kita berdiam di masjid, kemudian dilakukan dengan zikir atau kajian, maka kita akan melakukan sholat subuh. Pahalanya itu adalah sama dengan menjalankan ibadah haji dan umroh. Nah, ini kalau di jam subuh itu pas misalnya 6:10. Pendapat yang lain menyatakan bahwa harus dilebihkan di waktu itu. Bagaimana komentar saya? Nah, kalau untuk sholat subuh, jadi ada waktu yang memang kita sholat. Di antaranya adalah sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari dan setinggi tombak. Ya. Pertanyaannya, waktu syuruk yang ada di jam-jam kita itu apakah waktu pas terbit matahari atau memang matahari sudah tinggi? Ya. Kalau memang itu pas matahari masih terbit, itu justru waktu yang dilarang sholat. Ya. Maka kalau saya sebagai material, saya lihat misalkan subuh jam 8, sekarang jam 15:04. Waktu syuruk di sini misalkan waktu pas terbit mataharinya jam 6. Ya. Kita lebihkan 15 menit atau 20 menit dari situ baru kita sholat. Ya, maka alhamdulillah kita lebih sedikit, jangan sampai malah kita sholat di waktu yang kita lakukan. Ya, kalau sekarang mungkin sudah masuk di jam 6 dan dalam tidak dari situ. Kalau subuh itu salah, kita sholat subuh yang berjamaah. Setelah subuh kita tidak keluar dari masjid, tapi kita ikut kajian, kita masuk pulang sampai terbit matahari dan ada bisa. Ya. Baik, sudah dekat 6:07. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan alhamdulillah. Mohon ditutup sebagai doa bagi jemaah yang kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Bagi yang berhalangan hadir sholat berjamaah dan mendengarkan kajian yang dilaksanakan di dalam ini, semoga Allah mudahkan kerjanya. Amin. Angga Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik
الرحيم أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, di samping ada kopi dan teh sarapan pagi, silakan dinikmati. Kita dengan bacaan alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.